ada satu teman kita nginep di situ, di kamar sebelahnya itu katanya ada suara cewek kayak teriak-teriak gitu. Pas temanku ini tidur, tiba-tiba dia melek, depannya tuh ada sosok hitam berapi ya palanya kalau saya, ada api, giginya tajam. Temanku tuh itu jam 3 pagi tiba-tiba kamarku didobrak. Kan sama Ustaz suruh coba sholat malam gitu. Nah, pas saya sholat itu tiba-tiba Al-Fatihah saya itu logatnya beda. Kok kayak bukan Al-Fatihah orang Indonesia sekarang nih gitu. Dan itu jam 2 pagi, hujan deres, tiba-tiba ada suara suling ngomong. Waktu itu kita ke Surabaya, ada tempat makan di Surabaya yang katanya ada pesugihannya, katanya. Kita makan, mana nih ludah pocong gitu. Mana nih ludah pocongnya gitu. Pulang ke hotel, anak yang wah. Gitu tuh. Kenapa nih? Wah, tadi kita ngomong sembarangan ya. Itu ya udah anak masuk ke kamar berdua sama saya. Jadi saya manggil, nggak tahu saya manggil apa, pokoknya doa. Tiba-tiba nari-nari aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Opsan, obrolan santai. Nah Om, sekarang kita lagi kedatangan tamu spesial juga nih Om. Yaitu ada Bang Tretan Muslim. Halo Bang Omar. Assalamualaikum Bang. Om, Bang Tretan ya, belakangan ini kan lagi seneng juga nih kelihatannya nih untuk melakukan penelusuran. Ya, benar Bang Tretan ya? Benar. Sebenarnya udah beberapa tahun lalu sih, udah kayak 2018 sih. Udah bersama Coki sering bikin konten ekspedisi gitu. Tapi emang nggak ngangkat-ngangkat tuh. Padahal ya orang mungkin karena kita sering bercandain tempat horornya, jadi orang kayak nganggep itu palsu gitu. Gak tau gitu, saya mending ngarang cerita kayak YouTuber lain kan. Berarti padahal itu beneran ya semua ya? Beneran, niat? maksudku iya, dan tempat yang disamperin pun yang sudah didatengin KTJ, didatengin Sarah Wijayanto, pokoknya YouTuber goib yang tergabung di Syirik Asosiasi itu sudah pada datang ke situ. Maksudnya kan udah verified tempatnya serem, tapi begitu kita datang kita bercandain kesurupan, orang masih kayak emang lu itu beneran gitu. Ya, itu udah syirik, kesurupan, tidak ngangkat lagi. Begadang ya? Iya begadang, pegel, masuk angin ke Bogor Nah, kalau misalkan gini ya, kan tuh udah persiapan, ya. itu berarti udah ada pengalaman dulu dong sebelumnya? Sudah ada, sebenarnya pada saat masuk awal-awal itu 2018, belum ada pengalaman sekali Bang. Emang nekat aja, dulu ini Om mau belajar kesurupannya, yang diajarin temen dulu yang gini-gini nih. Ada nggak jenis begitu ya? Nah, saya ajarin begitu. Katanya bayangin apa gitu, terus kunci. Wah, kunci gini. Nah, itu dulu sih saya nggak tahu skitsu atau apa ya, tapi pada saat kunci itu ya biasa ngobrolnya jadi orang lain gitu. Bener nggak itu saya kesurupan tapi ya? Iya, kalau itu disebutnya sebenarnya bukan kesurupan. Shit, selama ini palsu. Tapi mediumisasi. Berarti bener juga. Oh, mediumisasi ya? Iya, secara garis umumnya. Oh. Kalau kesurupan itu kan di luar kendali kita. Okay. Surup ya, ketika Iya, surup iya. kan. Tapi kalau mediumisasi itu bisa kita kendalikan. Misalkan itu memasukkan energi atau entitas masuk ke dalam tubuh gitu. Terus karena Coki sering pas saya mediumisasi itu pertanyaannya bangsa-bangsa. Saya udah gini, gimana kinerja Jokowi gitu. Jadi orang udah nggak percaya itu sih. Tapi itu namanya mediumisasi. Mediumisasi. Semua orang bisa nggak begitu ngomong? Sebenarnya semua orang bisa. Semua orang bisa ya? Iya, kalau kita kenal kan di beberapa kesenian daerah kan pakai seperti Kuda itu Mas. lumping. Iya, salah satunya. Kalau kayak Sarah Wijayanto bisa cerita panjang lebar tuh asli apa nggak tuh?
Asli, pasti asli. Iya, mediumisasi juga. Ya, Oke. seperti kami dulu juga di beberapa penelusuran juga sama. Gitu. Iya, iya, iya. Ketika collab juga salah satunya dengan Mbak Sarah dengan Mbak Risa sama juga. Tapi Konsepnya respect seperti itu. keren, maksudnya ceritanya bisa panjang sampai Iya. sampai ada asal-usul Indonesia. Itu mediumisasi namanya. Iya. Ya saat baru-baru ekspedisi itu masih baru-baru tahu kesurupan dulu Bang. Jadi dulu ketemu orang itu aku nggak tahu aku nih apakah bisa atau punya apa, tapi pas suatu momen sama ada dulu Teh Arma bilang izin ya Mas, ini kayaknya ada yang jaga, katanya. Ada kodamnya gitu, katanya kodamnya Madura katanya. Iya. Bener nggak? Bener. Bener ya? Iya, sama Mbak Ana ini. Teh Ana Ana. yang di Bandung, orang Bandung. Iya, Mbak Ana Cike. Ana Cike. Iya, iya, sempat juga sama Mbak Ana juga. Iya, iya. Ini sosoknya apa kalau mau lihat? Ya sama, Madura ya? Madura. Bukan berarti pakaian Madura tapi khasnya. Oh. Iya, jadi kayak kalau kita lihat tuh kayak wali-wali itu loh Mas model dandanan bajunya. Branding. Waduh. Gede, aslinya kecil aslinya. Tapi sebelum itu, Iya. Bang Tretan, emang Bang Tretan itu percaya sama keadaan hantu itu sendiri? Pastinya percaya dong. Pastinya karena kan ada surat dalam jadi Islami ini. Enggak, maksudnya saya kalau di breakdown definisinya apa-apa kurang tahu, tidak mendalami. Tapi ya jin itu kan ada jin, dan jin itu bisa mengganggu, bisa nyantet, bisa mediumisasi, itu ya saya alamin sendiri soalnya. Jadi kalau percaya sih Bang. Gitu sih. Nah berarti kan udah kayak ada pengalaman sebelumnya tuh waktu kecil dulu di Madura berarti kan ya? Ya, kalau di Madura dulu belum pernah ada justru. Bahkan di Surabaya, di Jakarta tuh awal-awal belum ada. Justru saya adanya setelah nyari-nyari kesurupan-kesurupan itu. Dulu goblok banget sih sebenarnya. Pokoknya sejak main ekspedisi itu baru sering pulang tuh. Tapi kalau ngelihat anehnya gitu Om, saya tuh nggak pernah. Kalau ngelihat tuh nggak pernah. Padahal meskipun misalnya paranormal bilang ini depanmu pocong nih, mana pocong besar, sudah sih, ayo keluarkan pocong gitu. Tapi kenapa tuh Om? Kok aku nggak bisa ngelihat? Tapi kalau ngerasa lebih peka dari Coki Pardede ya. Nah, Coki Pardede anehnya dia nggak peka, tapi dia malah ngelihat. Kalau saya misalnya di depan ini ada ini, mana? Keluarkan dirimu. Fufu fafa, aku ngesel. Gimana itu konsepnya? Kenapa tuh Om? Misalnya saya ngerasa, tapi denger tuh juga jarang, tapi merinding tuh paling sering. Iya. Tapi bisa membayangkan itu sosoknya, dapat gambaran tidak? Membayangkan iya, Dapat bukan berarti itu mengimajinasikan, kan berbeda ya. Iya, bukan. Mengimajinasikan itu kan berdasarkan kita sendiri. Benar. Tapi kalau gambaran itu kan apa yang kita peroleh. Iya. Misalkan kayak cerita yang nggak ada gambarnya, misalkan sebatas cerita tapi kita tahu gambarannya itu kayak apa, itu kan di dalam Mas. Nah, konsepnya sebenarnya begini, kalau tentang sixth sense atau indera keenam, pada dasarnya semua orang tuh bisa punya sixth sense ya. Iya. Oke. Tetapi yang menjadi salah persepsi sekarang itu bahwa kalau ngomongkan sixth sense itu bisa ngelihat hantu atau indigo. Padahal bukan. Ya itu termasuk tapi tidak seperti itu konsepnya. Oke. Kita merasakan semuanya yang di luar panca indera. Itu udah termasuk sixth sense berarti? Iya, karena indera keenam tambahan. Ini kan panca indera. Nah, gelombang-gelombang yang halus itulah yang disebut indera keenam yang bisa dirasakan. Yang lebih lembut. Yang disebut makhluk halus kan gitu. Nah, sebenarnya kalau kita bisa melihat ya, itu ada dua pengertian. Dengan mata ketiga yang ada di sini atau dengan mata lahir. Iya. Nah, ini konsepnya beda, Mas. Kalau mata lahir itu bisa mengarah kepada penampakan. Yang maksud saya tadi kenapa saya nggak melihat penampakan, yang langsung kan, tapi lebih mengarah pada kepekaan indera keenamnya. Nah, ketika kita bersinggungan terus setiap hari ataupun ini hampir sering jalan 3 bulan ya misalkan,
dengan hal-hal metafisik secara tidak langsung nanti kita peka akan bisa merasakan itu. Ini umum akan mengarah ke situ, dan karena ini menangkapnya dengan panca indera ataupun indera keenam kita, jadi prosesnya itu tidak memakan energi yang terlalu dalam. Oke. Jadi mungkin terasa kayak misal merinding ya salah satunya ya, karena kan mereka punya energi, punya elektromagnetik itu ditangkap oleh kita sehingga timbul seperti kita sebutnya listrik statis di situ, sehingga ketarik yang halus di tubuh kita ini pun akan itu. Nah, kalau untuk mata muncul di penampakan mata itu penampakan, Mas. maksudnya orang yang dibilang buka mata batin Iya, itu iya. bisa. Itu berbeda cerita. Mas langsung Mas. Cuman kalau buka mata batin atau mata ketiga itu dia sekali dibuka akan bisa nutup. Nggak bisa tutup ya? Iya. Dari itu nanti prosesnya naik terus. Jadi di awal mungkin kita nggak akan lihat apa-apa, aman gitu, tapi lama-lama nanti akan lebih dalam. Dan setiap saat ada di sekitar kita mereka. Nggak jadi deh kalau gitu. Nggak bisa ditutup ya. Jadi gini Om ya, maksudnya tuh pertama tuh tahapannya itu mungkin kayak ngelihat bayangan, terus Iya, jadi iya, hologram, lama-lama bentuknya jadi fisik. Iya. Gitu loh, kelihatan kayak ngelihat manusia. Gua langsung sak. Bisa jadi Om ya? Bisa nggak? jadi, tapi kalau kita nggak siap, energi kita terkuras, nanti bisa ke hal-hal yang kurang baik, bisa sakit gitu. Nggak kayak di channelnya Jokal itu yang muncul itu enggak? Enggak. Ya, nah, kalau Coki dia ngelihat tapi nggak peka. Iya. Makanya pas polisi gerebek dia nggak sadar. Waduh. Ya, terima kasih ini penjelasannya. Jadi ada perbedaan ya Om dari penglihatan mata batin, yaitu sebuah penggambaran tadi. Iya. Terus yang kedua adalah penglihatan mata fisik, Mata fisik. yang atau disebut outputnya menjadi penampakan. Penampakan. Gitu. Oke. Nah kan kayaknya Mas Reta ini tertarik banget gitu ya sama dunia horor nih kayaknya. Kok bisa sih, kenapa? Kan dari komika ya, dari komika lucu sampai horor lucu nih sekarang. Horor komedi. Horor komedi. Horor komedi. Kenapa tertarik? Sebenarnya waktu itu karena nganggur sih sebenarnya waktu itu. Makanya waktu itu karena saya nggak ada background gaib-gaib, Coki juga nggak ada waktu itu. Awalnya tuh sebelum di YouTube tuh dulu tuh di radio, dulu tuh Coki tuh punya segmen di OS Radio tuh, jangan dengerin sendiri, jadi dia ke lokasi hantu tapi audio doang, naruh mic gitu. Nah itu aku ikut, kok kayaknya seru, ada experience dari dunia gaib gitu. Itu yang awal kontennya. Nah makin agak sedikit mendalami lah pada saat rumah saya waktu itu katanya kena serangan. Rumah di mana, Mas? Di Bintaro, di Jakarta. Di Jakarta. Iya. Pas di rumah itu Om, di satu ruangan doang, itu bau busuk banget. Bangkai gitu ya? Bau bangke, dan nggak ada sumbernya. Satu malam kita bongkar ininya, kasurnya, itu nggak ada sama sekali bercak-bercak. Nah, pas kita keluar rumah, pas balik ke dalam rumah, saya itu tiba-tiba pengen naik ke kamar. Pas naik ke kamar, nah itu setelah saya dikasih tahu ada kodam Madura, itu saya kayak bisa dibaca-baca gitu. Tapi saya nggak tahu bisa apa enggak tuh, nggak tahu sebenarnya. Diaktifkan gitu ya? Iya kayaknya mungkin bisa lah. Saya baca sini nari-nari gitu, nari. Saya keluar, adiknya istri itu masuk, tiba-tiba di dipannya itu ada bercak-bercak darah. Silakan ditampilkan ya. Eksklusif Al Jazeera nih ada. Itu ada bercak-bercak darah. Saya beneran nggak tahu apa yang saya lakukan gitu. Tapi lah ini apa gitu. Itu yang membuat saya kayaknya dunia gaib ini kok makin menempel gitu. Sedikit cerita, sebelum kejadian rumah bau itu, dulu tinggal di apartemen, belum punya anak waktu itu. Sejak kenal kodam-kodaman itu, saya sering ngobrol-ngobrol sendiri tuh sama kodam Madura itu. Istri saya kalau buka, kenapa suami gua nih? Saya kayak ini kodam ngobrol Madura, nanti jadi saya sendiri. Saya tuh kayak goblok deh juga.
Nah, oke, kembali lagi ke kejadian rumah itu. Seminggu rumah itu di kamar itu doang bau busuk, dan itu sudah dikonfirmasi sama 3 kepercayaan. Habib masuk bau, pendeta Yeri waktu itu bau, ateis Coki Bardede masuk bau juga. Berarti udah valid ya? Iya, 3 kepercayaan. Bukan orang Islam doang yang kena ya. Terus yang bikin kita, wah ini kayak ada sesuatu. Ada satu teman kita nginep di situ, di kamar sebelahnya itu katanya ada suara cewek kayak teriak-teriak gitu. Pas temanku ini tidur, tiba-tiba dia melek, depannya tuh ada sosok hitam berapi ya palanya kalau saya, ada api, giginya tajam. Temanku tuh itu jam 3 pagi, tiba-tiba kamarku didobrak. Kubrak, dia ngerangkak kayak bisa ngomong. Dan dia backgroundnya psikolog yang tidak percaya setan. Psikolog tidak percaya setan sebelum Anda ketempel. Karena benar, temen gue tuh orang psikolog, orang logis banget lah. Apa itu siso, begitu didatengin, gitu dia. Dan itu dia nggak bisa jelasin. Nah, sejak rumah itu katanya kena serangan, terus pas Coki ke rumah juga ya sayang. Coki itu giniin apa? Semprotan kayak Stella gitu, netes merah-merah, terus dari AC itu merah-merah. Bukan darah juga ya, kayak darah yang agak cair. Pas Coki cek di gorden itu jatuh belatung. Astagfirullah. Beneran belatung gede dilihat secara fisik. Tapi itu sebelumnya kamar udah kita kosongin, Mas. Udah kosongin semua. Karena kan kita nyari sumber baunya, Ya. bakterinya itu. Biar Jadi nggak AC kita bongkar, barang kita kosongin semua, biar kalau ada keselip kelihatan. Jadi nggak ada barang di situ. Kosongan belum gini itu ya. Belum. Iya. Akhirnya kita panggil ya Ustadz lah, Ustadz untuk bantu doain di rumah. Nggak mempan. Butuh waktu sih sebenarnya. Habis itu, nah ini juga yang membuat saya, apa ini? Itu pada saat kan sama Ustadz suruh coba sholat malam gitu. Nah, pas saya sholat itu, tiba-tiba Al-Fatihah saya itu logatnya beda. Kok kayak bukan Al-Fatihah orang Indonesia sekarang nih gitu. Habis sholat, Assalamualaikum, saya itu merem tuh, sadar. Terus gini. Tapi saya nggak tahu dia apa depanku nih. Dan itu jam 2 pagi, hujan deras, tiba-tiba ada suara suling, Om. Di luar tuh suara sulingnya bukan Suling Sunda gitu. bukan suring alas daun. Bukan ya? Bukan. Saya nggak tahu, pokoknya suara suling jelas saya dengar, istri dengar, adiknya istri dengar juga. Nah itu di situ mulai kok kita nih jadi makin sering bergesekan dengan gaib sih. Itu sih yang makin tertarik dengan syirik mania. Syirik mania. Tapi menarik Om ya, Iya. kayak gitu tuh serangan-serangan seperti itu tuh ya Om Iya. ya. Nah terus itu terselesaikan nggak? Terselesaikannya akhirnya kamarnya nggak bau ya, akhirnya kamarnya. Akhirnya Ya, akhirnya selain dibantu Ustadz tuh dibantu Rian itu sekarang jadi dukun, kita panggilnya dukun aja, dukun di konten kita yang di MLI. Itu juga dia bantunya dari Surabaya, dari Sidoarjo, dia katanya si Astral. Soul Project. Yang bikin kita ke Rian tuh kayak, wah ini orang gila sih. Karena dia di Sidoarjo, dia nggak pernah ke rumah kita, tapi dia tahu denah rumah kita. Masa bilang, ya udah Mas, ini di lantai 2 di belakang ada kamar kosong ya. Oh jangan di situ deh. Ya kita eksekusi. Saya bilang jangan di situ deh, deket kamar anak. Ya udah ke bawah aja, ke tangga. Nanti di tangga belok kanan. Nah, itu yang bikin wah, gila nih orang. Padahal dia bukan orang developer perumahannya, tapi dia bisa tahu. Iya. Itu sih yang bikin makin senang dengan dunia gaib sih. Tapi sejujurnya aku nggak bisa ngelihat. Terus aku juga nggak tahu ini ngapain aku joget-joget, ngapain aku denger suling gitu sih.
Tapi selama kejadian itu takut nggak? Mencekam sih rumah itu, Sih, rumah. mencekam kayak Kayak teror aja. kayak teror. Cuma memang karena selain mencekam, emosi juga. Dia membuat satu kamar bau tanpa kejelasan gitu. Ini kenapa kita gitu? Lebih pada itu. Ya akhirnya alhamdulillah sekitar seminggu dibantu Ustadz, bantu Rian, hilang sendiri baunya. Ya, alhamdulillah. Gitu sih. Tapi ada kejadian lain nggak kayak biasanya Om ya kalau Iya, ada santet menyantet itu ya? Iya. Itu ada suara kerikil di atap atau ada suara Kalau ledakan. krik ada sih. Cuma kita masih mungkin pohon gitu. Tapi memang ada kayak ada yang lempar gitu. Pasir. Cuma kalau yang keras dar atau apa itu nggak pernah. Cuma ya kericik gitu doang. Dan memang hawanya nggak enak. Itu istri hamil 8 bulan. Jadi mungkin kita apa di ujian hamil. Perasaan orang lain ujian hamil mertuanya doang ya gitu. Sekarang kenapa kita jin gitu. Itu sih. Ya setelah itu anak sih juga yang sering kena ya, kalau kita nginep di mana nangis gitu. Jadi tiap malam itu anakku tuh nggak pernah skip nangis malam. Jadi setiap malam ya nangis ya. Iya. Setiap malam Terus- nangis tapi dicari tahu dari popok, lapar, minum, netes segala macam itu beres, nggak ada yang bikin nggak nyaman. Tapi ya memang selalu sampai saya taruh CCTV, kirain maksudnya kayak takut ada yang jahilin gitu, pas susternya apa gimana, gimana. Tapi kita selalu cari tahu alasannya itu kenapa. Tapi emang nggak menemukan alasannya, ya udah kebangun malam kaget langsung wah nangis. Terus kadang nunjuk juga gitu. Itu sih. Ya mungkin nggak tahu kata orang sih anak juga ikutan sensitif juga gitu. Emang bisa gitu ya, Om? Iya. Iya, sebenarnya kalau bau itu, untuk ini disebutnya kan bau bangkai ya Mas ya, ada darah itu mengarahnya memang ke teluh, memang benar. Teluh ya? Iya. Teluh yang sebenarnya konsepnya bisa mengarah ke dua hal. Pertama memang bikin sakit, atau yang kedua bikin uring-uringan dan bisa mengalami amit ya, bisa rumah tangga. Oh. Jadi pertama memang nyerangnya ke belah dua pihak dulu, ke suami istri. Gitu. Jadi nggak tahu, awalnya pengen marah sama istri, awalnya pengen marah sama suami. Iya, Ketika iya. masuk ke rumah pengen pergi lagi. Oke, jadi Gitu. emang beda dengan santet gitu beda berarti? Iya, kalau santet itu Ke sebenarnya badan gitu ya mungkin? iya lebih menyelakai ya Iya. secara personal. Tapi memang kalau kita ngomong teluh pun juga bisa beririsan dengan santet. Santet juga? Ya, Oke. memang maknanya kan memang seperti itu ya untuk memecahkan modelnya gitu. Tapi biasanya yang ada kan di rumah itu memang sosok makhluk astral, memang ada jin yang dikirim. Oke. Nah dalam kasusnya ini itu mungkin ya Mas Yani, maaf kata ya, Ya. medianya mungkin menggunakan yang sering kita kenal itu dari media-media kematian, misalkan kain kafan ataupun tanah kuburan itu Dilempar atau ditaruh di rumah secara fisik. secara fisik? Berarti pernah ada orang yang masuk atau tahu betul dengan denah atau sisi rumahnya ini. Jadi berasal dari orang dekat, tapi maaf ya, Iya, mungkin iya. pernah mengalami perselisihan atau mengalami permasalahan, Iya, ada iya, dendam atau apa yang mungkin dikenal baik karena bisa masuk ke rumah, kalau yang bisa saya tafsirkan di sini. Itu. Nah, bau bangkai itu Iya. berasal dari satu entitas yang kita sebut sebenarnya seperti teluh pocong di situ. Teluh pocong. Jadi yang terjadi di putranya di anaknya ya, itu memang tidak menyelakakan kandungan. Karena kalau yang menyelakakan kandungan itu boleh kita sebut itu pujon, Mas. Pujon yang kita kenal mindah janin. mindah janin. Itu memang nyerang di kehamilan tua sebenarnya, Mbak. Oke. Jadi hamil tua itu kan 7 sama 9 bulan, kalau 8 itu kan hamil muda dia turun ya. Iya. Tapi di sini lebih mengarah pada kiriman itu gitu. Jadi kalau tadi disebut bau bangkai, bau mayat, terus ada darah, ada belatung, itu berasal dari entitas ini. Tapi entitas ini yang sudah lemah.
Kalau dia lemah malah nggak, kalau dia kuat malah nggak akan ada tanda-tanda di rumah. Tahunya kena aja. Jadi dia ninggalkan itu. Jadi kita sebut santet ataupun guna-guna ataupun teluh itu ketika gagal, itu dia akan termanifestasi ke bentuk fisik. Termasuk darah itu ya? Iya, iya. Oh. Iya. Darah itu bukan berarti dari kita, Mbak, tapi Kalau medianya. termasuk kelemahannya atau? Udah kelemahannya, udah lemah, dia sudah turun. Karena bisa kita deteksi dengan panca indera. Oh, jadi bukan karena dia kuat banget bisa ngeluarin bau, bisa ngeluarin darah, bukan begitu Bukan, ya? justru kalau kuat malah nggak ada tanda-tanda, Mas. Tahu-tahu kenapa-napa. Tahu-tahu kenapa? Tahu-tahu berantem gitu ya. Berantem, mungkin bisa berujung maaf ya, rezeki seret, perceraian. Oke. Karena yang kalau kita ketahui kan kalau teluh itu mungkin bikin orang meninggal ya, tapi nggak selalu seperti itu. Justru yang jahat itu kalau bisa misahin orang, terus rezekinya mati, terus gitu-gitu, Mas. Kalau untuk mematikan seketika ataupun apa itu lebih ke arah santet. Karena kan artinya kan si kan dead, Mas. Kalau bahasa timuran kan gitu. Berarti artis-artis yang cerai itu ada teluhnya gitu. Bisa jadi loh, tapi nggak belum tentu sama. Cek ke Om Hao, nomor di bawah ya. Nah, kalau di kasusnya tempat Mbak sama Mas itu yang bisa saya ini kan begini ya Mas, kalau Yeah. kalau kita ngomong orang ini ketika datang itu kan membawa yang namanya residual energy Yeah. dan memori. Memori ini kan kayak file buku. Jadi Oke. ketika sudah diizinkan ya ketika saya diperkenankan saya buka filenya ini tanggal berapa, kapan itu oke. nanti nampak. Itu baru dicek gitu ya. Ini selalu dicek itu walaupun udah lampau ya kejadiannya gitu, tapi Tetap kan bisa. kita membawa catatan-catatan kan kalau kita datang. Jadi yang dimaksud di rumah itu seperti itu. Dan ketika nunjuk-nunjuk ya dulu pas lahir atau badannya nggak enak, karena anak itu sampai 5 tahun tuh peka Mbak, Oh. itu bawaan lahir. Dan ketika ada entitas yang mendekat tuh pasti panas hawanya. Bukan karena saya konten horor ya, bukan ya? Bukan ya, tapi emang bayi Jadi, Itu juga bisa. itu juga bisa. Juga Iya. bisa. Ketika pulang itu kan memang kita karantina ya, harus karantina. Oh. Setidaknya mandi bersih. Terus sebelum tidur harus ambil air wudhu. Biar nggak ada yang ikut atau Iya, sisa-sisa. tapi kalau itu memang sifatnya dia lebih lemah. Berbeda dengan yang tadi sudah ada di rumah atau sudah dikirim, Mas. Oke. Itu kuat, Mbak. Dan tempat di mana dia dulu sering berdiri, misalkan di kamar, misalnya di pojok-pojok, dekat lemari itu biasanya. Jadi lemari kan begini, biasanya dia di sini entitas itu. Iya. Itu residualnya masih netap di situ. Itu memang butuh waktu yang lama. Oke, meskipun Untuk ngilang. meskipun makhluknya nggak ada. Iya, ibarat kata kayak Residu. kita sakit kan operasi ya, udah diambil penyakitnya, tapi bekas operasi itu butuh waktu. Masih untuk ada. hilang. Gitu. Udah. Tapi emang sebenarnya tetap di kamar itu setelah bau itu nggak ada, Iya. tetap saya yang kena pengalaman itu. Jadi itu tidurin anak Iya. berdua, bangun tuh lagi pengajian. Iya. Terus tiba-tiba karena itu tiba-tiba mencekam kan, suasananya mencekam. Itu baru pertama kali saya dengar entah nenek-nenek atau kuntian itu suaranya kencang. Jadi waktu itu prosesnya mencekam, terus saya baca doa ayat kursi, terus diketawain. Jadi suaranya kencang kayak gitu. Tapi dari apa kayak genteng atas gitu. Jadi kayak terbang-terbang di Fisiknya Iya. tuh udah ada, di belakang maksudnya rumah. suaranya tuh udah keluar. Udah kedengeran ya. Tapi kayaknya entitas lain, cuma Iya, iya. karena nggak tahu ya. Hmm. Ruangnya apa ini? Ya karena waktu itu di rumah ya saya nggak ngerti, istri juga nggak ngerti. Jadi kalau ada begitu-begitu tuh ya bingung juga ini apaan gitu. Apa ini Om ya? Maksudnya kalau misalkan suatu rumah itu emang udah mengandung energi atau residual seperti Bekas itu ya. gitu, itu bakal memancing makhluk-makhluk lain untuk datang. Itu nggak sih Om? Itu misalkan kiriman itu biasanya enggak ya Mas, atau bawaan Mas, beda cerita. Oh. Bawaan memang dia ada sebelum kita tinggali, Iya, iya. atau iya. sebelum kejadian itu ada. Tetapi Oke. Mbak, kalau di beberapa kasus orang yang sedang mengandung atau yang melahirkan, Baru melahirkan. itu memang kalau kita sebut beberapa jin betina itu memang masih tetap ngikutin. Jin betina. Iya. Nah, jin betina ini ada penggolongannya lagi. Iya, yang iya. gampangnya kita sebut kuntilanak misalkan. Apalagi kalau anak itu masih belum ada 35 hari. Itu sebutnya belum selapan Mas kalau orang Oke. Jawa. Jadi itu masih- memang kan wangi auranya. Dan mereka pengen gendong misalnya entitas itu. Pengen gendong anak itu. Gendong? Iya. Tapi secara fisik kegendong nggak? Bisa jadi secara fisik. Kadang atau ketika mau diambil itu
si anak ini punya proteksi, yaitu berasal dari saudara ari-arinya Oh. atau korin seseorang yang memang Iya, bawaan iya. lahir itu akan melindungi. Melindungi ya. Nah makanya kan dalam beberapa kepercayaan kan ketika anak baru lahir misalnya Hari-harinya dibekali, dikubur. iya ada dikuburkan, dinyalakan lampu, Iya, iya. terus dikasih gunting, Hmm. dikasih sapu ijuk kan gitu, apa sapu lidi misalnya gitu. Itu akhirnya karena saya sebel ngomong, jadi dimediumisasi ke Rian. Iya. Karena Rian juga tinggal sama kita kan. Akhirnya dimediumisasi, maksudnya ini nih perkara apa lagi Iya. gitu kan. Dimasukin ya itu ternyata nenek-nenek itu, dan itu tuh ada hubungannya sama masalah yang belum selesai ya. Nah, katanya Ya, zaman nenek-nenek itu kan istri itu orang Kalimantan. Katanya nenek-nenek ini musuhnya Leluhurnya neneknya itu dia ya. di Wah, zaman panjang dulu. banget ya. Makanya kenapa balas dendamnya ke anak Sekarang. saya? Ini udah 2024 nih, gitu. Emang bisa tuh, maksudnya musuh lebih kayak katanya. Iya, Saya iya, juga iya. pada saat katanya nenek-nenek seram ini, soalnya pas kita ke Samarinda ke rumah dia, Kalimantan Timur sosok ya, Pak? iya, timur. sosok itu juga muncul katanya mau nyerang anak ini. Iya, iya. Pas kita ke Jakarta datang lagi ke rumah gitu. Emang bisa, maksudnya musuh orang zaman dulu, musuh nenek moyang Ngikutin kita ya. masih dendam. Itu konsepnya gini mas, kalau kita itu ya entah diri kita atau Iya. anak kita itu biasanya nanti akan didampingi oleh leluhur, memang benar. Oke. Nah leluhur kita ini kan dia akan berputar terus ya. Hmm. Nah leluhur yang datang ini sebenarnya bisa jadi itu korin atau kodamnya. Oke. Nah di masa lampau apakah memang ada sesuatu hal itu memang bisa memungkinkan. Oh. Gitu. Nah ditakutkan mungkin si anak ini ada penjaganya, dia nanti kedepannya akan sama dengan leluhurnya. Bisa berasal dulunya mungkin ada misal ya, entah kalau di Mbak sendiri apakah di leluhurnya pernah ada seorang yang memiliki waskita atau kemampuan secara batin yang pernah memberantas ini, itu juga bisa mas. Oh, dendam. Bisa mas kayak gitu. Dendam turun temurun. Iya, karena ditakutkan ini nanti nurun ke anaknya dengan kasus yang sama, gitu. Oh. Di lain sisi ya, karena kalau yang poin pertama tadi itu berkaitan dengan masalah pribadi, Iya, iya, yang iya. berkaitan dengan orang dekat. Iya. Tapi yang kedua ini berdasarkan garis terah leluhurnya. Jadi beda kasus, Mas. Iya, katanya Gitu. beda kasus mau Iya. mediumisasi. Iya. Iya, iya. Waduh, panjang ya Om ya. Misalnya kalau kayak begini ya dari rumah, terus ternyata ada urusan juga, maksudnya beneran semakin mendekat gitu hal-hal gaib tuh kebuka lama-lama Om ya kalau emang Iya, kita iya. sering bersinggungan gitu Benar, loh. benar. Hmm. Ya, awal dulu tuh kenal istri juga katanya istri ini ketempelan. Saya bawalah ke Teh Ana itu, Iya. Teh Ana Jike. Iya. Ya, pembersihan lah di sana. Teh Ana itu yang bilang bahwa kamu tidak akan jauh-jauh dari hal gaib gitu. Iya. Saya nggak diajak ngedate, diajaknya ke dukun. Ke dukun. Yang saya nggak percaya. First date ke dukun waktu itu ke Teh Ana. Tapi Teh Ana bilang itu, kalian akan menemukan masalah-masalah gaib ke depannya. Ujiannya metafisik. Gitu. Iya, saya tidak mungkin. Rumah gue busuk. Waduh. Anak diganggu nenek-nenek, itu sih yang membuat semakin. Cuma sekali lagi saya nggak pernah mempelajari maksudnya ke ustadz atau apa gitu. Cuma Ilmu-ilmu gitu nggak ya? ilmu nggak. Paling ya dikasih bacaan ini kalau mau misalnya ada istri pusing-pusing atau anak nangis-nangis, itu bacain aja. Waktu itu kita ke Surabaya, ada tempat makan di Surabaya yang katanya ada pesugihannya, katanya. Kita makan, mana nih ludah pocong, gitu. Mana nih ludah pocongnya, gitu. Pulang hotel, anak yang wah. Astagfirullah. Gitu, duh. Iya. Kenapa nih? Wah, tadi kita ngomong sembarangan ya. Itu ya udah, anak masuk ke kamar berdua sama saya. Jadi saya manggil, nggak tahu saya manggil apa, pokoknya doa. Tiba-tiba nari-nari aja begitu. Nari. Habis itu udah nggak nangis lagi.
Di Bali juga waktu itu kita nginep di villa, sebelahnya ini ternyata tempat ngaben. Itu anak juga wah. Jadi saya harus lagi. Saya itu di dalam pikiran tuh goblok gitu. Tapi sadar nggak ngelakuin Sadar. secara sadar? Mungkin kayak Om Hao tadi bilang, bukan Naturalisasi, kesurupan. ya. Iya. Naturalisasi. Jadi saya dengar orang, terus juga saya sadar ini ngapain ini. Tapi karena semakin saya ngikutin ya udah, jadi ikut lomba nari ini saya gitu. Tapi ada baca-bacaan yang dibacain nggak gitu? Enggak, paling Waliyatallah. iya waliyatallah terus bismillahirrahmanirrahim. Udah itu aja. Maksudnya nggak ada yang puasa muti atau bacaan apa yang panjang Tirakatan atau enggak ada. mandi nyelem gitu nggak? Nggak follow Joko Kendil juga sih tadi. Itu nggak pernah yang ikut-ikut gitu. Iya. Itu sih. Dan ketika ini nih mediumisasi nih ya, Iya. Bang. Ketika mediumisasi itu kelihatan nggak sih ada sosok atau tadi kan ada kodamnya ngejaga ya? Itu bentuk kodamnya apakah pakai peci panjang juga gitu atau gimana? Kodam Madura maksudnya. Kodam Madura. Lebih ke belum divaksin kalau kodam Madura. Enggak, kalau katanya digambarkan dulu tuh sama Teh Ana kayak kesatria Madura, tapi juga apa namanya? Mungkin dia tokoh agama juga gitu. Terus pegangnya tuh tombak, tapi tombaknya tuh kalau nggak salah ujungnya tuh celurit gitu. Kalau nggak salah. Pas ditanya, ini senjatanya bentuknya gini. Saya inget-inget di rumah mbah saya tuh rumahnya kayak rumah zaman dulu gitu. Ada satu kamar, ada memang tombak itu. Apa mungkin dari situ saya nggak tahu. Tapi memang pada saat masuk itu, ya aku nggak tahu sosok dia itu seperti apa. Tapi beberapa kali, kalau setannya dianggap terlalu bahaya, dia yang masuk gitu. Dulu di Bekasi itu ada kuntilanak merah. Teh Ana tuh mau masukin ke saya. Nah itu tiba-tiba saya langsung kayak mode siaga gitu. Terus ngomong-ngomong Madura. Terus kemarin kita ke mana? Pabrik gula Klaten. Pabrik gula Klaten katanya ada ular di bawah. Pas saya mau masuk, tapi itu kayak defense-nya aja untuk jangan, ini terlalu bahaya. Saya ngerasanya segitu Om Hao. Cuma bayangkan sosok dia seperti apa nggak tahu. Karena tadi nggak bisa ngelihat. Cuma kalau dibayangkan, nah itu jadinya bias takutnya. Apakah ini imajinasi saya? Yang muncul lebih imajinasi anime, Attack on Titan, Dota gitu. Apakah ini leluhurku? Maksudnya itu. Jadi mungkin kalau orang gambar atau yang jelasin ini begini, ya saya mungkin lebih percaya. Tapi kalau saya sendiri yang coba merenung seperti apa dia, itu agak susah. Meskipun pada saat masuk pun itu kan sadar, tapi nggak kebayang seperti apa. Yang masuk pun juga nggak kebayang. Jadi cuman diambil alih aja gitu Bang? Iya, diambil alih, ya ngomong. Siapa yang masuk ya dia ngomong itu. Cuma bedanya makin ke sini kesurupannya makin sedikit lagi jurnal Risa nih saya. Enggak, karena kalau dulu yang saya cerita yang kesurupannya ya gitu. Sekarang tuh nggak tahu kayak Wah, iya. Sakti juga dia. Maksudnya nggak tahu proses kesurupannya nggak menyakitkan dulu. Kalau sampai sama mediatornya tuh kadang-kadang udah cabut, mesti dikeluarin takut meledak pembuluh darahnya gitu nih. Kena tekanannya. Iya. Jadi sekarang udah nggak banyak aksi lagi lah kesurupan yang udah nggak gini, jadi tinggal gini aja. Set. Iya, kayak Masuk gitu ya. makin nggak percaya. Ya juga sih. Jadi nggak ada actionnya gitu ya. Tolong bantu ini bilang saya asli gitu. Iya deh. Nah, Om, Iya. untuk membedakan atau enggak untuk kita bisa mengenal nih Om ya. Maksudnya kan ini udah jelas nih sering mediasi, sering ya maksudnya tanpa disadari pun kadang lagi habis berzikir gitu ya kan, suka tiba-tiba tari saman atau apa gitu. Nah itu untuk kita bisa mengenalnya gitu Om. Maksudnya untuk mungkin validasi diri sendiri kali ya. Iya. Dan mengenal gitu. Itu ada caranya atau gimana nggak sih Om?
Ya, kalau gini Mas, kalau kita berkaitan dengan korin leluhur ya, Iya. itu tentunya dia nggak sembarangan akan mediumisasi atau mendatangi kita. Jadi ada di waktu-waktu yang posisi terancam sebenarnya atau krusial. Iya, Jadi ada posisi-posisi tertentu, Benar. misalkan ada di tempat yang mengancam keselamatan kita, beliau ini akan datang. Mengambil alih. Lantaran ya, hanya sebatas Oke. lantaran ya. Iya. Gitu. Dan terkadang juga memberikan informasi atau gambaran itu tidak selamanya ketika kita sadar, tapi juga di alam bawah sadar yang kita sebut dengan alam tidur atau mimpi. Mimpi itu ya? Iya, pasti ketemu seseorang yang saya nggak pernah kenal ini siapa gitu, maksudnya atau diberikan petunjuk, misalkan itu berasal dari benda, Oke. baik pusaka ataupun mustika ya, itu Iya, nanti iya. bisa datang lewat situ. Gitu. Kenapa demikian saya sampaikan karena ketika masuk sini pun tadi juga sama, ketika saya ketemu dengan Mas Muslim, beliau Oke. sudah langsung ada di belakang. Beliau ini gitu, maksudnya menyampaikan salam ke saya gitu. Berarti memang yang katanya sosok Madura itu memang benar ya Om ya? Saya sampaikan serupa seperti yang diinfokan Mbak Najike sama. Dengan aksesorisnya gitu. Senjata itu. Iya, yang kayak Oke. tombaknya itu bukan celurit Mas, tapi agak bengkong bergerigi gini itu loh. Iya, dia bentuknya. tombak tapi bengkok gitu Iya, ya. kayak apa sih, sabit ya, sabit panjang gitu loh, gini modelnya. Tapi pegangnya begini. Iya, pegangnya begitu. Tapi biasanya kan kita mungkin bayangkannya gini ya. Celurit begini. Dia begini memang. Memang ya Ada tombak lembingnya gitu. ini bukan cocokologi ya, tapi beberapa kali yang saat saya terancam itu memang pose saya itu begini Om. Iya. Ya saya karena sadar aku jadi kenapa ya aku begini. Ini berarti kayaknya bahaya nih. Mungkin kalau Om mau jelaskan bahwa senjatanya memang kayak tombak dan bergigi ya mungkin Iya. begini gitu. Jadi posisinya kan kalau tombak biasanya gini ya Mas ya. Iya. Kalau dia memang harus tangan dua bawahnya. Posisinya gitu. Merinding loh. Iya. Dingin AC dingin. Gitu. Iya. Dan tadi Bang Tretan sendiri berarti udah pernah melihat bentuk fisiknya katanya. Kalau senjatanya yang aku inget ya, tapi aku lupa apakah ujungnya itu melengkung, tapi tombak itu dulu di rumah Mbak itu kayak diikat kain putih Kain gitu. putih ya, di atasnya saja ya. Iya, kayak iya berarti aku nggak ngelihat karena diikat kain putih atasnya. Iya. Soalnya Diikat, tapi bareng sama pusaka-pusaka lain Mas di situ. Satu maksudnya satu frame gitu ada. Saya waktu itu yang tahu ada kayak ranjang, tapi yang ranjang itu yang di IKEA nggak ada sih di IKEA, tapi karena saking motif lama gitu Om. Terus Karena ada itu kan bekas rumah. iya bekas rumah Mbah, katanya Rumah apa? ratu, Ya. rumah ratu apa gimana katanya dulu. Soalnya dari arsitekturnya juga masih Tradisional berundak gitu, berundak ke atas gitu. Katanya ya bekas rumah ratu zaman dulu. Tapi kalau pusaka lain saya nggak tahu karena masih kecil waktu itu. Tahu gitu saya ambilin pusaka. Ya pulang lagi nanti. Dan itu lokasinya ada di Madura. Di Madura di Bangkalan. Bangkalan. Di Madura teman-teman. Nah untuk di Madura sendiri ada nggak Wah, bagus juga bridgingnya bagus. Atau ya udah diajarin, thank you ya. Respect ke Messi muda nih. Lionel Messi. Lionel Messi. Thank you. Masih ngekos di Pancoran. Kenapa? Iya, Di tadi Madura. kan di Madura nih, bridgingnya kan Madura nih. Ya. Ya. Di Madura dulu pernah ada cerita atau enggak? Sekarang ini nih, waktu ke Madura ada cerita enggak? Kalau di Madura sendiri pas masih kecil sih belum pernah ada pengalaman sih. Cuma nggak tahu kenapa dulu tuh aku penakut banget. Kayak ke toilet aja itu minta antar orang tua. Terus kalau nginep rumah temen tuh penakut banget. Baru sejak di Jakarta nih, sejak cari setan tuh kayak mana nih setan gitu. Padahal dulu penakut banget, aku nggak tahu kenapa. Tapi kalau kejadian yang horor nggak pernah ada sih. Cuma pada saat tahu yang tadi ada pusaka di rumah Mbah itu, pusakanya udah nggak ada. Waktu sama istri ke rumah Mbah, emang di kamar itu nggak tahu kenapa itu sesek banget rasanya. Kayak
nggak nyaman aja. Ini bukan karena nggak ada air purifier ya, bukan. Tapi beda dulu saat saya datang ke situ tuh ya biasa aja. Begitu tahu Kodam, kayaknya bendanya di situ, pas saya ke situ sesek banget, kayak pengap banget di situ sih. Itu doang sih kalau di Madura. Itu kenapa itu Om? Iya, kalau merasa sesak atau apa sebenarnya umum ya masih dialami karena pasti ada tekanan energi di situ. Selain bisa kita jelaskan secara fisik, misalkan kamar itu mungkin nggak ada ventilasi. Benar, itu juga. Tapi kalau misalnya di tempat penyimpanan, entah di situ pusaka ataupun barang antik, biasanya energinya itu Mas akan menekan. Karena di situ yang kita nampakkan kan benda ya. Tapi di balik benda itu kan pasti ada yang menghuni. Orangnya lah kita sebut. Bisa kita asumsikan kita ada di satu ruangan yang penuh orang. Ruangannya ini. Meskipun cuma benda doang, tapi kan ya katanya ada isinya itu ya. Iya. Boleh dibilang demikian. Kalau di Madura itu aja pengalaman. Jadi setelah melakukan banyak penelusuran gitu baru ketika balik lagi ke sana itu beda gitu rasanya. Beda. Rasa lebih sensitif. Benar. Nah, kalau misalkan penelusurannya, pertama kali melakukan penelusuran tuh apa sih yang dirasain sebenarnya? Pertama kali penelusuran dulu yang paling dirasakan adalah penasaran. Karena awal banget tuh dulu kayak denger suara tuh, anjir nggak masuk akal nih suara nih gitu. Dan perasaan nggak enak itu dulu nggak enak tapi ketagihan gitu, kayak anjir ini tidur gelisah, bangun pagi nggak enak. Wah tapi kita harus cari lagi set pasti gitu ya. Oh iya. Nggak tahu kenapa, tapi memang mungkin karena misteri kayak apa ya nanti ya, kita ketemu apa ya. Meskipun sekarang udah agak males sih karena tempat-tempat horor perjalanannya masuk gang tuh biasanya. Itu agak males, cuma sampai sekarang pun dari awal sampai sekarang ya paling dominan ada perasaan excited sama ini kita ketemu apa, ada kisah apa. Karena kan kadang terutama tempat-tempat bersejarah kan kadang ada kisah yang terungkap, yang ditutupi terungkap. Iya, yang ditutupi oleh rezim ini ya maksudnya. Itu yang bikin excited sih. Ada nggak satu tempat atau beberapa tempat yang menurut Bang Tretan nih ketika penelusuran itu paling excited atau paling menakutkan gitu? Oke, ini mungkin bisa dibilang paling serem karena dulu di sebelum Fix Seram itu pas di radio itu yang penelusuran radio itu yang paranormalnya cuma anak indigo. Jadi dia cuma berkomunikasi doang, nggak yang berantem, nggak apa, dia cuma berkomunikasi. Kita di Kemang tuh ada kalau nggak salah rumah Ahmad Yani katanya. Dulu tuh pernah ditinggalin rumah Ahmad Yani katanya. Rumahnya udah kosong. Sempat dibikin kos-kosan, katanya yang nginep situ pada nggak betah. Karena tidur, ada yang meluk, ada yang ini. Jadi kosong. Nah, pas kita ke situ sama anak indigo itu butuh beberapa menit untuk diskusi dulu. Boleh nggak masuk di situ? Akhirnya setelah boleh, tapi kita nggak tanggung jawab. Setelah kita masuk ke ruang tamu, itu kita nggak bisa kemana-mana karena di kiri itu katanya setan tuh, jin tuh banyak. Terus di dalam kamar yang katanya dulu ditinggalin jenderal itu isinya makhluk-makhluk yang aku nggak pernah lihat, seperti pocong yang matanya bercahaya, terus gundurwo yang apa, pokoknya yang unik-unik, mencekam banget. Sampai pada saat kita mau pulang, anak indigonya tadi itu nggak bisa pulang awalnya karena dia masih ditarik di situ. Setelah acara berakhir, anak indigonya pulang, masuk UGD katanya. Koma karena katanya sukmanya ditarik. Nah itu karena kita masih penasaran, kita balik lagi ke situ, tapi dengan dukun yang lain. Sama dulu ada namanya Apri. Kita datang lagi ke situ. Itu sangat jelas banget kita dilempar kayu, balok kayu gini.
itu segede gini lah. Kita lagi mau maju, tiba-tiba di dan itu bukan suara ya, fisik depan mata. Itu sampai dukunnya juga kabur. Karena udah fisik, itu sih yang menurutku mungkin ada beberapa yang lain, tapi itu salah satu yang membekas karena ya tadi anak indigonya sampai masuk UGD. Terus juga pas kita balik lagi sudah dilemparin kayu, itu mungkin bisa jadi rekomendasi Om Hao kalau mau dilempar kayu. Kalau mau dilempar kayu. Emang bisa Om ya, maksudnya fisik ya? Iya, Fisik. maksudnya sekuat itu makhluknya bisa sampai Menggerakkan. iya, tindakannya ekstrim gitu. Itu bisa Mas, karena kita juga ada beberapa kali pengalaman seperti itu. Salah satunya pernah kita kalah Seroban waktu itu dilempar kerikil ya. Kerikil. Kerikil pernah, terus kemudian kalau itu disebutnya telekinetis. Telekinetis. Jadi tidak menyentuh, bisa menggerakkan ini misalkan tiba-tiba bergerak seperti ini. Oh iya. Atau dilempar itu memang karena itu bentuk intimidasi. Saking nggak senengnya mereka. Senangnya ya, atau bertujuan untuk mengusir kita secara kasar. Jadi bisa benda-benda yang ada di sekitarnya ya, bisa tadi kayu, bisa balok, bisa batu, bisa kerikil, air kadang yang paling sering. Kayak cipratin gitu ya? Kayak dicipratin gitu. Itu. Karena intimidasi secara fisik tentunya kita secara ini ya, secara manusia, atau secara psikis itu akan lebih gampang kita terintimidasi itu. Benar sih. Atau terancam. Benar. Untuk hal itu. Tapi biasanya hal ini memang memberikan satu gambaran bahwa eksistensi ini sebenarnya sudah terpojok. Gitu. Sehingga dia memberikan perlindungan dirinya sendiri. Misalkan di situ yang paling gampang banyak cahaya. Iya, biasanya kan kalau Surban nggak seneng terang-terang gitu ya. Misal kalau kita sebut bangunan kosong, di situ ada gondoruo ya. Iya. Dia punya anak nih Mas, karena kan mereka beranak pinak. Bisa nanti nutupin anaknya gini, karena mereka sangat sensitif dengan cahaya. Ada yang nutup mukanya gini. Nah misalkan gini kayak kita kan tempel. Beneran begitu. Iya, begitu ya. Iya, secara sebenarnya begitu. Atau pohon, misalkan kita nyorotnya ke atas, ada lampu, mereka akan ngambil apa misalnya ada daun ranting atau apa. daun, biar kita nggak usah nyorot gitu secara fisik. Berarti salah satu penangkal setan adalah senter yang 6.000 lumens itu ya? Ada Silau di- dong. di Tokped ada tapi. Silau banget dong kalau kayak gitu guys. Iya, tapi bisa nggak sih Om kalau untuk melukai secara fisik? Nah, bisa. kenapa dia nggak ngelempar kayunya itu? Bisa nggak dia ngelempar ke badan saya gitu? Bisa Mas. Iya bisa, tapi kalau kemudian menyelakai secara fisik itu memang bisa menggunakan satu benda, Iya. atau bisa yang kita sebut tadi kesurupan. Karena dia tidak terkendali Kesurupan sehingga nanti- melukai. Oh. Iya, melukai dirinya sendiri orang yang kesurupan itu, atau dia melukai orang yang ada di sekitarnya. Gitu. Tapi kalau entisnya kemudian datang mukul kita nggak mungkin Mas. Secara fisik dia menjelma terus bisa. Nah, kalau orang yang mengaku membunuh, menyelakai terus karena ada suara-suara itu mental illness atau enggak? Ini beneran nih, ini saya dulu perawat soalnya, jadi ada kan halusinasi suara kan. Itu bisa dipengaruhi jin nggak? Nah ini penyebabnya gini Mas, kalau secara psikologi ya bisa self talk. Self-talk. Ya, jadi dirinya sendiri itu ngobrol, kemudian keluar yang sugesti negatif, itu bisa. Entah mengarah ke melukai orang, melukai diri sendiri, bahkan sampai mengakhiri hidup. Itu bisa. Memang ada obrolan-obrolan seperti itu, atau yang kita sebut tadi mental illness. Ini secara medisnya. Secara medis. Nah, kalau kita sebut secara medis, sangat bisa terjadi, apalagi ketika orang banyak kosong. Ngelamun gampang. Bisa juga disebabkan ketika orang gagal ngilmu, Mas. Jadi dia ngilmu, misalkan Gagal caleg beda ya, gagal caleg beda ya? Beda itu Pak. gagal calegnya, tapi kalau proses untuk mencapainya itu dengan tirakat juga bisa loh, Mas. Mau nyalek tirakat? Iya, kan ada yang misalkan mau nyalek itu Banyak kok. banyak Mas. Banyak Kayak tirakatnya itu maksudnya untuk buka aura, untuk kawibawaan, karismatiknya. Dede Sunandar nggak pakai sih. Gitu. Nah, oke, kembali ke tadi yang
yang ada suara-suara Iya, itu berarti jin bisa memposisikan. memperparah itu berarti Iya, gitu. iya, justru lebih Oke. lebih memberikan sugesti. Misalkan Iya. dia ngilmu ya, dia Iya. harus syarat gini-gini, harus buntu ini tuh bisa Mas. Syarat seperti itu. Kenapa? Karena bisikan itu yang kalau mungkin secara psikologi disebutnya self talk. Self talk ya. Padahal bisa itu berasal dari hal kita sebutnya magis itu yang masuk ke dalam tubuh. Dengan cara memberikan sugesti untuk melakukan hal ini, tindakan itu. Iya, soalnya waktu itu kita ke Bandung itu ada disebutnya sih rumah bunuh diri di situ. Pada saat dibilang bahwa di situ ini orang kesini nih bunuh diri gara-gara jin nih. Iya, iya. Nah, terakhir saya kesurupan makhluk di situ, katanya saya juga nggak suka kalau orang bunuh diri di sini, gitu. Maksudnya orang ini bunuh diri bukan karena saya, mungkin karena apa ya, mempengaruhi secara tempat aja udah Vibes ya mungkin. udah vibe, udah mendukung, tapi jin sebenarnya juga bisa memperparah toks negatif itu tadi ya. Iya bisa berarti Iya, juga iya. gini Mas, kalau kita ngomongkan tentang lokasi yang Iya. pernah dipakai untuk tindak seperti itu, dia akan menjadi seperti law of attraction, dia jadi menarik. Wow. Memang tidak semuanya berkaitan dengan makhluk astral atau jin, Iya. tapi ruangannya sendiri sehingga tempat itu butuh untuk diruat misalkan gitu. Nah, tadi kan udah nih penelusuran nih, ngomongin penelusuran. Iya. Itu krunya siapa aja sih? Apanya? Krunya sendirian aja apa bawa dukun gitu 3? Ada dukunnya, sebenarnya saya juga ajak sih. Boleh diajak ngobrol juga. Oh, boleh. Ya. Bro, kerja bro, ayo bro. Nah, teman-teman, jadi ini udah sama timnya Bang Tretan ya. Iya. Ini ada Hidai, Rian. Mas Rian gitu. Nah, ini yang dibawa-bawa setiap penelusuran nih. Iya, ini memang dari tampangnya ini kurang, tidak ada paranormal sama sekali. Saya sampai apa ya kurangnya acara kita ya gitu. Ya. Gitu. Apakah dicelain gitu ya kan? Ini udah mirip Ki Arjuna kan? Ke Arjuna. Itu yang akhirnya kita apa mereka pakai batik, apakah pakai jubah gitu, maksudnya karena memang mereka ya sehari-harinya ya anak muda biasa gitu, yang ya mungkin beberapa sering bantu-bantu penyembuhan orang juga, tapi ya stylenya ya memang begini, celana pendek, tatuan begitu sih. Ini yang sering konten penelusuran sama kita. Gitu. Kalau Mas Hidai sendiri Ya. di kontennya itu penelusurannya biasanya ngapain Mas? jadi mediator. Mediator. Pertama mediator, yang kedua jadi yang survei biasanya. Survei dulu apa aja yang ada di lokasi, terus ya komunikasi sama Mas Rian. Iya. Jadi kita bagi-bagi nih, kan nggak semua makhluk kita bisa tanganin semua ya. Jadi nyarinya yang cocok sama Iya. Bang Muslim. Oh ini cocok nggak nih? Gitu. Sama biasanya dia gambar juga. Gambar. Draw your setan ya. Dulu aku konten Draw gambar yourself. sama Mas Iman. Ya dulu sempat bikin itu. Iya. Terus kalau Mas Rian kegiatannya di tempat syutingan Jadi tameng sih. jadi tameng. Jadi tameng. Lebih kayak ada yang kayak makhluk yang kayak nggak terima dengan keterangan kita. Aku yang namengin. Ya biasanya yang lebih berat-berat ya. Sama Ghost Assassin ya. Gak usah assassin. Kira yang mungkin yang beberapa tempat yang parah banget yang nggak bisa diusir ya, dia bilang sih dimatiin itunya. Di mana itu? Di mana ceritanya itu? Menarik kayaknya. Maksudnya yang dimatiin, kayak yang apa Paling ya? parah tuh. Ibaratnya kayak makhluk itu kan kita biasanya itu pakai negosiasi mas. Negosiasi. Negosiasi. Iya negosiasi. Oh iya. Oke. Terus kita filter yang kayak mau diajak apa ya baik-baik, saya biarin, terus saya filter ke Bang Muslim, saya masukin gitu. Terus kayak yang memang bener-bener kayak apa ya brutal, terus nggak bisa diajak kompromi gitu, udah tak sikat gitu aja. Wah. Sikat Ikat ngawur habis. gitu aja. Wah.
Gimana tuh Om, kalau misalkan penelusuran, apa tindakan yang harus kita, maksudnya treatmentnya gitu yang membahayakan gitu. yang apa ya, yang tepat gitu ketika kita melakukan penelusuran itu seperti apa Om biasanya? Ini kalau di KTC sebagai apa kita langsung. Oh iya. Ini yang mungkin yang sama yang mediator juga. Iya, boleh saya potong nggak rambut? Baru ini dipotong ini, baru ini. Kena. Iya ini kalau di kami juga sama Mas. Jadi Iya. Mas Rian sama Mas Hidai juga sama gitu. Gini, kalau pertama biasanya yang kita lakukan adalah perizinan dulu Mas. Iya, itu. Perizinan baik secara tertulis ataupun secara tidak tertulis, fisik ataupun metafisik. Iya. Itu clear, Iya. aman. Tujuannya kita untuk apa gitu. Ya paling kalau batas waktu sih ya Mas ya, kalau batas waktu penelusuran kita udah selesai ataupun kapasitas fisik kita sejauh mana, Iya. kita paham hal itu aja. Betul. Paling umum itu sih. Untuk yang lain-lainnya mungkin kalau berkaitan dengan gangguan atau apapun itu pasti akan ketemu. Tapi yang penting diri kita, karena kita memposisikan kita yang masuk ke tempat orang. Iya, betul. Gitu. Insya Allah semuanya aman. Entah tujuannya kita mau serius, ingin menggali apa, ataupun tujuan untuk bercandaan. Tujuan kita dulu kita sampaikan. Iya, Gitu. kulon nuwun ibaratnya. Oke, seperti itu. Soalnya di situ kayak gimana ya, kayak kita udah kulon nuwun, intinya udah pamit, tapi kok nggak sesuai di awalnya kok berjalan dengan baik nih, enak, Iya. akhirnya Di di tengah-tengah jalan. ada aja yang rese gitu-gitu kan, Iya. yang membahayakan satu kayak kru, terutama biasanya kayak Mbak Rinda, istrinya Bang Kretan tuh ikut lebih ke kayak Nyerang. gitu. iya nyerangnya Iya. itu sih. Padahal Jadi tadi kita awalnya ya kita santai nih, gitu. Terus paling kita kalau penelusuran kan biasanya kita style-nya bercanda gitu. Di manapun ya, kita kemarin ke rumah sakit paru, nge-vape, terus ngatain, wah kita masih hidup gitu. Nah. Coki Pardede sih paling bahasa. Coki Bang Coki. Nah, biasanya dia nggak kenapa-napa, saya yang kesurupan biasanya, atau kru yang tiba-tiba pundaknya pegel atau Imbasnya. lemes gara-gara tingkah Coki. Nah Coki itu memang dampaknya Berbahaya ya? ya, tapi itu juga sering menjadi pertanyaan Om, di beberapa penelusuran kita, kenapa Coki itu nggak bisa kesurupan? Satu-satunya yang nggak ada efek sama sekali. Padahal yang paling brengsek tuh dia. Iya. Mau ada ini katanya arwah anak kecil, di setelin Cocomelon gitu tuh. Wah kamu tidak punya bapak, gitu. Manusia juga sebel lihat dia. Iya, iya. Tapi kenapa dia nggak bisa kesurupan atau ketempelan? Sedikit. Terakhir dia dulu ketempelan kuntilanak itu baunya wangi, kru juga merasakan. Katanya si kuntinya tuh di pundaknya dia tuh begini. Tapi dianya nggak kenapa-napa. Malah pas mau dibersihin, nggak usah biar ikut gua aja ke kosan gitu. Nah, kenapa Coki nggak bisa kesurupan? Iya, sebenarnya gini Mas, kalau kesurupan itu atau kerasukan bisa berarti seseorang yang pertama jiwanya justru malah tertekan dengan kondisi di sekitar. Iya, Jadi iya. dia merasa takut, kemudian kosong pikirannya. Intinya kalau kesurupan itu nyari wadah ya kosong gitu aja. Tapi ketika orang maaf kata ya kadang mengisi pikirannya, misalkan di situ scroll sosmed atau mikirin sesuatu atau Imajinasinya bercandaan, banyak iya, gitu ya. di pikirannya penuh, dia mengabaikan itu susah memang ditembus. nggak bisa nangkep sinyalnya kan. Iya. Sinyalnya kacau soalnya sinyalnya. Kepekaan di dunia nyata itu pengaruh nggak? Misalnya orang yang peka terhadap ya mungkin kasihannya orang, itu kan kepekaan real life. Pengaruh nggak? Semakin peka semakin gampang. Empati, iya. simpati gitu ya? Iya, itu benar. Oh. Iya, jadi semakin ada welas asihnya ya, atau Iya. peka atau gampang Itu. sedih, itu bisa masuk cepat. Kenapa? Karena pikiran-pikirannya itu gampang dibisikin, gampang ternyuh lah Iya, gitu. iya. Paham kenapa? Makanya maaf kata ya, misalkan ada kasus pembunuhan atau apa, justru yang membunuh nggak dicamperin entitasnya, malah orang di sekitarnya. Ya, sekitar. Mungkin yang membunuh ini hanya yang menjadi korban ini menunjukkan posisi yang membunuh di mana. Ya, Kecuali ketika sudah ketangkep ya, atau seseorang ini masih memiliki rasa kasihan, penyesalan tuh gampang Mas. Tapi kalau dia mungkin psikopat atau apa susah. Justru tindakannya ini yang disupport sama entitas untuk terus melakukan itu. Oke. Gitu. Nah, kembali ke Coki tadi.
Berarti Coki karena tidak punya Empati. berarti benar ya? Enggak, itu juga sering menjadi pertanyaan orang, kok Coki jangan sampai kesurupan deh, ketempelan, keganggu, dia nggak pernah ya? Enggak. Tapi ngerasain doang sih bisa. Ngerasain juga susah bro, yang Tapi lain udah merinding. Tapi dia udah mulai merinding. Yang gimana? Ya soalnya dulu ketutup narkoba dulu. Iya. Setelah nggak narkoba dia, ya sih pernah dia beberapa kali merinding dia. Merinding. Gitu, tapi untuk surupan, tapi ya sekali lagi, yang heran dia malah ngelihat. Beberapa kali Ngelihat sosok. Gitu, itu sih. Jadi kekuatannya di ini ya, semakin di orang pikiran. itu peka di real life, semakin gampang merasakan. Merasa gitu. ya, semakin dia tidak peduli atau tidak percaya, justru malahan tidak sama sekali percaya dengan alam gaib, itu malah susah Mas. Iya. Bener sih itu. Gitu. Ini juga berpengaruh ketika kalau kita sebut kasus-kasus santet juga sama. Iya. Karena santet itu ada mereka yang bagaimana caranya masuk ke dalam alam bawah sadar dan psikisnya. Dan terkadang belum tentu yang dikirimkan itu, tapi pikiran dia sendiri meningkatkan merendahkan imunitasnya. Oh, itu juga oh, bisa. overthinking, sakitnya karena dia. Itu juga bisa. Yang disalin santet. Iya. Iya. Padahal samurai. Fisik yang kena. Atau ini darah tinggi. Banyak orang gitu sih mas. Belum ngecek ke dokter tiba-tiba saya disantet ini, tolong rukiah. Apa yang dirukiah? Nah, dampak nih ya. Kalau misalkan tadi kan ngomongin Coki nih, dilanjut nih ya. Ya. Dampak paling parah yang pernah dia perbuat itu ketika penelusuran tuh apa sih? Waktu itu siapa? kru sih. Kru yang paling sering kena sih. Kalau saya mungkin masih bisa ngontrol gitu. Coki soalnya ngapain tuh kru yang kesurupan. Jadi ketempelan. Iya, kru yang ketempelan. Dia nggak kenapa-napa, dia wakak krunya ya gini. Cuma kalau yang sampai parah, misalnya muntah darah atau apa itu sih, alhamdulillah belum pernah sih. Gitu. Tapi kalau kita ngejekin setan tuh mereka marah nggak sih? Waktu itu kita ke Thailand nih, yang Om Hao juga ke yang banyak patung-patung, Ajan Banasram ya, sama mereka juga. Itu patung-patungnya kita kasih filter TikTok semua. Mungkin bisa dikasih cuplikan sedikit nih. Nah, Cuplikannya di sini. mereka marah nggak tuh? Maksudnya kalau kita bercandain kayak rumah sakit paru kata-katain Di gitu. roasting gitu. Ya saat misalnya kan peraturan jangan ngomong kasar di tempat angker. Nah, kita di Surabaya waktu itu di gudang dacu, asu. Ya saya sih kesurupan, tapi maksudnya sebenarnya mereka tuh emosi nggak gitu maksudnya? Iya Mas, kalau gini Mas, kalau ada dua versi ya. Iya. Kalau kita caranya itu memang tujuannya untuk komedi, menantang atau kita ngotorin Mas, itu beda cerita. Oh. Kalau bawaannya kita komedi ya. Dia mereka mengerti ya. Iya. Kan yang ketika kita kan masuk itu kan mereka bisa membaca pikiran manusia ya, orang. Karena memang perjanjiannya dengan yang menciptakan itu kan seperti itu. Bisa membaca dan bisa memanipulasi. Oke. Nah, kalau memang tujuannya kita untuk lucu-lucu, kenapa itu tidak terjadi? Misal itu menjadi satu pantangan atau sesuatu hal yang dilanggar, ya gimana ya? Malah kadang diketawain sama mereka juga. Iya sih. Ikut terhibur juga gitu ya? Terhibur, iya. Setuju. Ini yang pertama. Tapi kalau tempat yang misalkan Mas Muslim datang ke makam nih, kan ada perasaan bagaimana saya mau bikin ini lucu kan nggak bisa ya. Nah, itu kalau jangan bikin mungkin sesuatu yang terjadi tidak diinginkan bisa. Tapi filter diri kita sendiri, alam bawah sadar kita akan menekan itu. Gitu. Ketika kita datang nih, misal maaf nih kita anggap ini punden ya. Ketika maaf kata kita bicara yang kurang baik atau apa, untuk mengatakan itu filter kita atau korin kita sendirinya akan sudah mengerem Mas. Nggak akan bisa mengarah ke situ. Gitu, ibarat kata demikian gitu. Jadi ketika kita datang tujuannya memang menantang secara tujuannya ya, menantang dalam artian tidak perlu dengan verbal, tapi di situ mungkin kita dengan kemampuan misalkan dengan tenaga dalam ilmu, walaupun kita cuma diam gini bisa terjadi
misalkan mutadara misalkan. Oh. Tapi kalau ke situ kita nantang ngomong itu hanya tujuannya untuk lucu-lucu tuh nggak masalah. Emang yang Gitu. kalian lihat misal aku ngata-ngatain setan tuh, setannya mukanya gimana bro? Ada yang datar, ada yang ikut ketawa, Yang ketawa. ada yang jadi ya banyak macam-macam gitu. Lebih Ada yang marah juga tetap, Iya. cuman bukan ngasih energi yang negatif yang nyelakain jadinya gitu. Malah cuman sekedar itu aja. Iya. Kasih warning mungkin. Iya, ngasih warning Iya, doang. batasannya gitu. Betul. Karena kita kan bicara tentang hal-hal gaib mas, ataupun hal-hal kebatinan. Iya. Batin kita sendiri ini loh udah bisa ngerem Iya. secara filter diri kita. Punya empati sama simpati. Nah, masalah teman saya nggak ada. Teman saya nggak ada. Dia kayak malu gitu, akhirnya kayak ngapain sih pergi jadinya. Iya. Iya, iya. Oh, yang nanti lihat gitu. Iya, Saya kayak pada pergi. kita bercanda-canda, kok nggak kayak YouTuber lain nih? Iya. Katakanlah makhluk itu mau godain cokinya cuek aja kan capek. Gini Iya, pergi. ya katanya dulu kata teman memang Coki itu kekuatannya mind power. Iya. Jadi karena dia nggak peduli, ya setan juga males nampakin ke dia gitu sih. Cuma ya yang sekelilingnya yang kena imbasnya. Iya, Imbas, mereka iya. berdua yang biasa yang kalau Coki bertingkah tuh ya mereka yang Iya, megang-megangin. repot. Karena kan kru Iya. banyak juga kita. Nah kalau penelusuran sejauh ini nih yang paling seru dari teman-teman tuh di mana? Terakhir kemarin Jiwangga oke tuh. Jiwangga. Iya, kalau aku sih di rumah Cijantung. Spill dong, spill. Cijantung. Gimana tuh? Jadi di rumah itu kayak apa ya? Rumah pesugihan Rumah Cijantung. pesugihan Cijantung. Pernah tuh. Dibawa ke saya pas dibawa ke situ kayak semua makhluk itu kayak ngajakin memori yang dulu-dulu. Jadi kayak di mana kayak kayak jalannya gimana alurnya pesugihan itu kayak dilihatkan gimana kejamnya mereka di Korbannya katanya korbannya gitu. pegawai situ juga. Iya. Betul. Jadi kayak dibawa ke masa lalunya gimana itu kejadiannya gitu-gitu sih. Dikasih flashback. Retrokognisi mungkin. Iya. Iya, iya, flashbacknya, gambaran Iya. residual Korbannya energinya. ART-nya ya kalau nggak salah ya. Gini bilang ART gitu. dan anaknya. Terus kalau ente Terus kayaknya yang di Jiwangga yang jadi aku masukkan salah satu cewek pakai kebaya gitu penari. Nah pertama tuh masuk ke aku dulu, tiba-tiba Bang Muslim juga katanya ikut nari bareng. Muslim. Muslim, kok lu bisa nari? Sumpah dah. Muslim. Muslim, kok lu bisa nari sih, Muslim? karena itu kayaknya namanya pentas itu. Iya, yang Jadi di- kebutuhan ini saya juga ikut dan nggak mau keluar itu. Iya, yang pertama tuh udah mencoba untuk mengeluarkan untuk berhenti gitu. Malahnya si sosok ini malah nyurup, bener-bener nyurup gitu yang Full ya. full kena banget gitu. Ketika udah nyoba untuk dilepasin susah, tiba-tiba pas lepas kayak dibawa ke tempat mereka. Banyak banget kayak cewek-cewek yang sedang bersiap-siap menari gitu. Nah, Padahal itu tempat pesugihan ya? Nggak, kalau yang Jiwangga Resto tuh tutupnya baru. Oh, Jiwangga Resto. Iya, iya, Kalau Jiwangga yang Resto. ini kalau ini rumah Cijantung, kalau ini Jiwangga Resto. Kalau Bang Tretan ada nggak? Susah keluar juga waktu itu Bang Iya, itu Tretan. juga salah satunya sih pas sama mereka di Jiwangga Resto sama yang pabrik gula Klaten. Ah ya. Kan pabrik gula Klaten katanya di bawah ada terowongan Iya. tempat kayu bakar kalau Iya, nggak salah. gorong-gorong itu. Nah, pas saya uji nyali itu di situ sama Coki, kan itu ditinggal berdua beneran. Katanya ada ular apa blorong atau Ya apa? mungkin bisa dibilang Sosok orang seperti Ya ular. katanya pas itu mau masuk mungkin karena energinya gede kalau mereka bilang itu pas saya udah di sini tuh tiba-tiba ngomong-ngomong Madura saya. Mama, Coki selalu bengong kalau saya ngobrol Madura. Dan itu kesurupannya cukup menyakitkan. Orang kayak wah, gitu. Mungkin karena energinya Iya. gede ya. Dan bentuknya mungkin Om ya. Iya. Ya. Blorong itu berarti manusia badannya? Apa? Ular berbadan. Oh, ular, ular. palanya Kepala manusia. tapi kalau yang asli sih mungkin nggak di situ-situ kan ya Om? Iya, iya. Kalau yang di pabrik gula itu di Ceper itu tuh Nyai Sawer Derajat
Ya di belakangnya ada makam leluhur. Ah, ya, ada Mas. makam ya. Nah, Itu pas kemarin pas Mbak sore-sore Derajat itu, ya. Aku tiba-tiba kayak dihadang gitu, dihadang kayak siapa ini, ngapain kesini? Iya. Terus ya mau silaturahmi itu. Bener dia. namanya derajat ya. Iya. Yang dari Cerobong Asap itu loh Mas. Terus aku bilang ke siapa yang fixernya, Mas, Mbak Derajat itu siapa? Iya, Mbak Akhirnya Derajat diantar itu. ke makamnya Sowan. tak Makam. izin sekali. Ada Ya, satu pamit. makam doang kan yang Iya, di belakang. sama yang di depan dekat lapangan tenis itu makam Tuan Belanda, Tuan Bremen. Cuma kita nggak ke situ kemarin. Ke Depan. ke bawah tanah Bawah doang. tanahnya itu sama yang di lokomotif itu sih. Lokomotif. Anu, Kut Iya. Loko. Itu sih. Kalau wishlist ada nggak tempat yang pingin teman-teman Apa itu? kunjungin? Indonesia ya. Ya Indonesia Kalau dulu. Indonesia sih mungkin Yang belum. kalau aku sih kepingin di Bali sama Bali. Kalimantan. Bali Kalimantan. Bali Iya, Kalimantan. Sama Kalimantan. Ada tempat spesifik namanya? Iya daerah Bali dan Kalau Kalimantan. spesifik sih belum ada di Iya. gambaran namanya nyatanya sih. Cuma pas mungkin kayak gambarannya sih ada mungkin. Cuma nggak tahu di mana tempat letaknya. Ke Kalimantan mana Mas tepatnya? Timur, Barat, Barat. Timur. Oh, Kaltim. Timur. Dekat IKN berarti. Mungkin. Ya Kaltim kan. Iya, IKN kan Ya, Kaltim. Dekat IKN. Ke situ. Di tengah-tengah hutan itu. Iya, iya. Jadi ada kayak maksudnya dulu itu aku lihatnya tuh kayak ada perkampungan gitu Iya, iya. Kayak situ sih ininya itu. Dan di situ kayak masih ada datuknya yang masih hidup dan masih ada ekor. Itu penglihatan gaib ya. Iya. Banyuwangi sih kalau aku Banyuwangi. 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 Tempat-tempat. Itu aja sih. Sonhor. Banyuwangi mah ada sonhorek ke Banyuwangi. Lebih serem itu bro. Lebih serem itu. Bocor. Bikin pecah telinga. Iya. Kalau aku sih ke luar negeri justru. Iya. Waktu Ke itu kan mana, ke Mas? Thailand. Kayak penasaran tuh Jepang Sepakat. Jepang. sama Eropa Iya. yang kastil Apa? Turki, iya Turki. Enggak sih. Turki dia nggak Nggak berani pingin. katanya. Mesir, Cina udah nggak bisa. Jin-jinnya leluhur terlalu OP ya, terlalu zaman dulu banget. Maksudnya kayak menjangkau mereka itu kayak udah peradaban yang lampau-lampau Iya. yang nggak nutut. Kalau aku sih Jepang tuh kan terkenal dengan setan-setan gitu. Maksudnya kan Thailand udah pernah, tapi kalau Jepang Urban legendnya ya. ya yang Sejarahnya juga banyak dia. hutan bunuh diri. Ke Aokigahara. Aokigahara. Nah, Dua kita- kali ke sana Mas. Ke Oh, pernah ke sana? Aokigahara, iya. Saya ke sana mau pakai baju psikolog gitu maksudnya. Ayo kita semua hidup. Konseling. Iya penasaran sih. Iya. Jepang sama Eropa yang kastil-kastil yang katanya serem-serem. Dracula itu ya. Nah, itu. Itu sih wishlist tempat. Om, Iya. kayaknya seru ya kalau misalkan teman-teman ini kita ajak penelusuran ya. Ke Jepang. Amin. Ya, Min, ajak penelusuran Min ya. Gimana siap nggak Min? Teman-teman siap nggak kalau diajak penelusuran? Kalau teman-teman gimana? Siap, boleh aman. Siap. Ada ekspektasi yang gimana? Apa kalau penelusuran pengen tempatnya seperti apa atau gimana? Kalau bebas sih, justru Iya. kita Ikut sih. kalau style bercanda Iya. aman nggak itu Om? Aman Mas. Di- Malah Kayak nanti gedung-gedung. Paling kita ngikutin arahan Iya. bawa aja sih. Iya. Kalau sekali kita horor bercanda. komedi aja Mas. Apa? Horor komedi aja. Horor komedi. Sebenarnya nggak masalah sih Mas, cuman kalau kita kayak tadi sudah saya sampaikan Iya. untuk batasan bercanda ataupun apa itu kita tuh udah ada remnya Mas. Iya. Batin Iya, kita jadi nggak usah Iya, khawatir. bener juga sih sebenarnya. Ada pasti. Empati, simpati. Tapi bener coki saya nggak bercanda. Dia tuh kayak saya mau ngejokes misalnya soal dia bilang ada anak kecil ini palanya ini misalnya. Iya, saya iya. tuh masih ada. Cir sedih banget nih. Kalau Bang Misalnya, Coki oh, banyak. palanya kepotong ya. Iya, Saya- dipotong. Palanya kepotong. Dia aku ada joke tapi jangan deh. Dia bawa boneka yang palanya kepotong juga. Ini gini-gini. Astagfirullahaladzim. Begini kan kepalanya. Sama Nah, kami. nanti kita nggak usah ajak joki nanti. Iya. Kita bertiga aja yang di KTJ nanti ya. Boleh? Siap. Siap. Ready. Ke Jepang sekarang. Ke Jepang. Ke Jepang. Bagus tapi Oke, Mas oke, sana nanti. oke, siap. Mudah-mudahan ya Iya. bisa segera langsung ya Boleh teman-teman ya. langsung kita kemana aja. Ekspedisi langsung Boleh. kita
sejarah dari KTJ, mungkin nanti komedi dari teman. Benar. Ya, betul. Dari komedi tanah Jawa. Bener, KTJ. komedi tanah Jawa. Benar. Oke. Bisnis. Gitu Om. Iya. Siap ya nanti kita sama teman-teman. Iya, aman. Aman ya? Ditunggu aja komedinya ya, komedi tanah Jawa nanti. Nggak ada ini khusus gitu Om? Nggak ada syarat khusus gitu? Iya, ada syarat-syaratnya. Pasti nanyain, ada syarat nggak nih apa? Biar kita menyiapkan. Iya. Iya, maksudnya Aman Mas, paling Aman, cuman kalau kita penelusuran tuh air putih aja. Iya. Itu. Nanti kalau mungkin kita lemes atau apa, itu air kelapa muda. Untuk detox itu yang pertolongan pertama lah. Iya. Memang kan kita belum tahu medannya seperti apa, terus Iya. dampaknya, efeknya seperti apa. Jadi secara umum saja itu seperti itu. skripnya buat settingannya nanti nggak? Itu berjepang. Oh iya, itu berjepang ada kayak gitu ya? Kalau Indo mah aman. Oh iya, aman. Kalau di sini nggak ada sih yang gitu ya? Iya. Nggak ada gitu kayak gitu. Oke, Ya, teman-teman, mungkin ada pesan-pesan dulu nggak nih? nggak ada, itu bukan. Harus suruh nonton di mana channelnya apa Bukan. gitu. Oh kan? itu, saya kira pesan moral. Ya buat teman-teman jangan lupa di follow mereka berdua di Banaspati Project. Ya di situ mereka kontennya selalu itu nge-react video-video yang viral di TikTok. Yang ini penampakan di TikTok banyak tuh penampakan. Mereka berdua biasa ngecek ini asli apa enggak. Udah itu aja. Dan jangan golput. Oh iya. Benar. Iya. Biar ada sih. Ya, terima kasih semuanya teman-teman yang bertugas. Makasih untuk Mas Muslim dan teman-teman Sama-sama. juga. Jadi kita akan Terima datang, kasih. Mbak Indah juga, sehat-sehat semuanya. Iya. Salam buat keluarga dan terima kasih juga untuk Sobat Javanika yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng serta share sebanyak mungkin. Dan kita tutup akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu. Sagung dumadi.